Sebuah mobil minibus yang ditumpangi dua pemuda ini terjebak di tengah kemacetan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pemotor. Para pengendara yang geram langsung melakukan kesalahannya dengan merusak mobil. Petugas kepolisian yang berada di lokasi bahkan sempat kewalahan lantaran emosi para pengendara yang kian tak terbendung. Aksi main hakim sendiri ini merupakan bentuk kesalahan para pemotor akibat ulah pengemudi mobil yang nekat kabur usai menabrak seorang pengendara motor di kawasan Gajah Mada, Jakarta Barat. Sempat dikejar oleh sejumlah pemotor, minibus tersebut terus tancap gas menuju Jalan Medan Merdeka Barat dan kembali menabrak seorang pengemudi ojol. Ngebut, udah nabrak dia lari. Udah nabrak lari, itu ketemu lagi. Ada satu lagi dipotong sama Gojek, ditabrak lagi Gojek sampai jatuh sekarang tuh nggak tahu deh keadaannya tuh. Berarti di dua lokasi. Korbannya dua yang di depan MK satu. Jadi dia di seberang gedung MK apa tuh? Di depan Indosat. Dia disuruh berhenti nggak mau tadi. Lari terus. Yang lewat aja motor ditabrakin semua kok. Mulai kota tadi ini. Beruntung, kedua pemuda berhasil diamankan oleh polisi dari amukan massa. Dari Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Tak terima anaknya divonis hakim 5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah, Ibunda Helena Lim menangis lalu pingsan. Saya mohon ya. Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz dan koruptor lainnya saat memberikan sambutan dalam acara Musrembang Renas. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya, Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini pemirsa, di mana 2 unit ruko di Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Pemirsa, kebakaran melanda toko pembuatan Nissan Makam di Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam toko Nissan Makam hingga akhirnya merembet ke toko sebelahnya yang menjual onderdil mobil. Banyaknya warga di lokasi kebakaran membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Insiden ini berhasil ditangani setelah 1 jam 4 unit pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini pemirsa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sepasang suami istri ditemukan tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda sejumlah bangunan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian juga telah memeriksa 4 orang saksi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran yang melanda 4 ruko di Jalan Letjen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat menewaskan sepasang suami istri. Sepasang suami istri yang merupakan lansia ini ditemukan meninggal dunia akibat terjebak kobaran api yang sudah melahap isi bangunan. Jasad kedua korban ditemukan di tengah reruntuhan puing setelah petugas melakukan penyisiran. Petugas membawa jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Diduga, api muncul dari kompor gas yang tiba-tiba menimbulkan percikan api hingga merambat ke 3 bangunan. Pihak kepolisian mengerahkan tim Inafis untuk menggelar olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi. Benar bahwa setelah kami menyelidiki lebih awal ada korban
yaitu suami istri. Inisialnya sedang didata. Sekarang jenazah sudah dibawa ke RCM untuk dilakukan penanganan otopsi lebih lanjut. Pak, dari informasi sementara Pak, penyebab kebakaran apa Pak? Untuk sementara penyebab kebakaran sedang kami selidiki. Kami akan meminta bantuan kepada Puslapor dan Inafis untuk menangani penyelidikan terkait kebakaran tersebut. Sebelumnya 4 ruko yang dijadikan sebagai tempat usaha warung makan, tempat tinggal, sablon, dan penjualan terpal ini terbakar pada Senin dini hari. Petugas mengerahkan 20 unit mobil pemadam beserta ratusan personil untuk segera memadamkan api. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di salah satu rumah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tertangkap basah warga. Pelaku mencoba kabur melalui atap salah satu rumah warga. Astaga, ya pencuri ya. Polisi. Heboh. Inilah rekaman video salah satu warga saat pelaku pencuri mencoba kabur melalui atap salah satu rumah warga. Kejadian tersebut terjadi di Desa Lerang-Lerang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut bermula saat pelaku hendak masuk ke rumah salah satu rumah warga melalui atap rumah. Tiba-tiba petugas keamanan setempat beserta warga memergoki dan meneriaki pelaku. Saat ditangkap, pelaku bahkan sempat menjadi amukan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku ke Polres Pinrang. Dikira dari yang diduga pelaku itu kan, dia kan naik di atas atap tuh kan. Ternyata itu masih awalnya kirain dia mencuri, tapi dia sebenarnya belum melakukan. Dan sementara ini tim lapangan saya Resmob sudah melakukan tindakan dan saat ini sudah di Polres. Nah, di Polres kita dalam pemeriksaan yang terduga tersangka ini. Kini polisi masih terus menggali keterangan dari pelaku guna mengungkap motif pelaku melakukan aksinya tersebut. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis pelaku penikaman di sebuah pesta pernikahan digerebek dan diringkus polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap setelah buron selama 1 bulan. Polisi menggerebek tempat persembunyian Ahmad Yusri, seorang pelaku penikaman di sebuah pesta pernikahan di Jalan Kapasa, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan setelah 1 bulan buron. Pelaku yang merupakan residivis ini tidak berkutik saat ditangkap polisi bersembunyi di rumah kerabatnya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebilah badik yang digunakan pelaku saat menikam korban. Dari hasil penyelidikan, motif penikaman salah paham antara korban dan pelaku di lokasi pesta perkawinan. Terjadi kesalahpahaman antara korban dengan pelaku itu sendiri, sehingga pelaku nekat melakukan penikaman pada bagian punggung daripada korban. Setelah itu pelaku melarikan diri dan oleh korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Panakukang guna proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penyerangan anggota polisi dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman keras.
Aksi seorang pemuda yang menggenggam senjata tajam dan menyerang sejumlah anggota polisi di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Aksi yang dilakukannya sempat membuat polisi kocar-kacir, meski akhirnya pemuda ini langsung diringkus. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, MT, pelaku penyerangan anggota polisi, digiring ke ruang pemeriksaan Polsek Cengkareng. Polisi menunjukkan barang bukti senjata tajam dan besi yang digunakan pelaku untuk menyerang polisi. Pria berusia 29 tahun warga Komplek Permata Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat ini diduga melakukan aksinya di bawah pengaruh minuman keras. Namun motif penyerangan masih didalami pihak kepolisian. Ada seorang pria membawa senjata tajam menghalang-halangi mobil di jalur busway dan pelakunya saat ini sudah kita amankan. Untuk motifnya sendiri apa tuh, Dan? Kalau boleh tahu. Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tentang penggunaan senjata tajam dan penyerangan terhadap polisi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Desa banjir bandang mengakibatkan puluhan rumah warga terendam banjir di 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Akibatnya akses jalan lintas Sumatera dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Selatan tidak dapat dilalui kendaraan. Inilah video amatir warga yang merekam saat banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Terjadinya banjir bandang di Kecamatan Sarula akibat meluapnya air dari bawah gunung Sungai Aek Sarula yang tidak dapat menampung sehingga menggenangi rumah warga sampai ke jalan sepanjang 300 meter. Banjir juga merendam puluhan rumah warga di 2 kecamatan serta membawa material bebatuan. Akses jalan lintas Sumatera dari Tapanuli Utara menuju Kabupaten Tapanuli Selatan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Air tersebut secara tiba-tiba turun dan meluap dari bawah gunung, yaitu sungai yang namanya di Sarula tidak bisa menampung sehingga sampai ke jalan. Akibatnya rumah-rumah warga yang di pinggir jalan sempat terendam banjir, namun tidak ada yang mengalami kerusakan dan korban jiwa pun tidak ada. Saat ini petugas BPBD Tapanuli Utara melakukan penyisiran untuk melakukan penutupan agar tidak terjadi banjir. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon perindang Jalan Tumbang menimpa mobil pengangkut wisatawan yang melintas di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Beruntung 3 orang wisatawan asal Australia dan sopir mobil selamat dalam peristiwa ini. Campuhan baru saja. Pohon perindang Jalan Tumbang dan menimpa 1 unit mobil yang tengah melintas di Jalan Raya Campuhan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Mobil yang diketahui sedang mengangkut wisatawan 1 keluarga asal Australia ini pun mengalami ringsek pada bagian atap. Beruntung 3 wisatawan dan sopir mobil selamat dari peristiwa ini. Wisatawan yang sempat syok kemudian melanjutkan perjalanan dan mobil yang rusak langsung dievakuasi menuju bengkel. Ubud ini sudah beberapa kali terjadi pohon tumbang. Untuk itu petugas kepolisian dan Polsek Ubud bersama warga dan BPBD langsung melakukan pembersihan material pohon tumbang yang menutupi akses jalan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Ubud. Tadi pada saat anggota piket kami dan Babin sampai di TKP, yang tertimpa adalah salah satu kendaraan pribadi roda 4. Astungkare, tidak ada korban, hanya badan mobil yang mengalami rusak ringan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Ubud menuju Jalan Raya Campuhan Ubud harus ditutup sementara. Di kawasan Jalan Raya Campuhan Ubud ini sudah beberapa kali terjadi pohon tumbang. Untuk itu, warga diimbau untuk berhati-hati ketika melewati jalan tersebut.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan PPN 12% di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan polisi karena dihalang-halangi masuk ke dalam kantor wakil rakyat. Sementara di Medan, pemirsa, unjuk rasa tolak PPN 12% di depan gedung DPRD Sumut juga ricuh lantaran masa kecewa tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD. Aksi saling dorong terjadi saat para mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang, Jawa Timur. Mahasiswa terus mendesak dan memaksa masuk ke dalam kantor wakil rakyat, namun dihalangi aparat kepolisian. Akibatnya, baku hantam di antara kedua belah pihak nyaris terjadi. Beruntung kericuan tersebut tidak terus berlanjut karena para korlap berhasil meredam emosi pengunjuk rasa. Untuk menghindari bentrokan lebih parah, pihak DPRD Jombang akhirnya mengizinkan mahasiswa masuk. Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang, menemui para mahasiswa di ruang sidang paripurna. Ia kemudian menandatangani surat penolakan kenaikan PPN 12% yang disodorkan oleh mahasiswa. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan PPN tersebut dengan menerbitkan Perpu. Menegaskan menolak PPN 12%, mesti kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, tapi mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui Perpu. Dan kita meminta anggota Dewan melalui Kabupaten Jombang, kita bisa menyuarakan aspirasi terkait dampak efek domino dari kenaikan pajak 12% ini. Jika PPN 12% nantinya tetap berlaku, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa tolak PPN 12% oleh ratusan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara berakhir ricuh. Masa yang kecewa karena tidak ditemui oleh perwakilan anggota DPRD Sumut menerobos masuk ke dalam gedung DPRD. Masa kemudian menggelar orasi dan membentangkan spanduk dalam ruang rapat paripurna. Dalam orasinya, ratusan mahasiswa ini menolak rencana pemerintah untuk menaikkan PPN sebesar 12%. Masa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan PPN 12% karena dinilai semakin menambah beban rakyat. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12% demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat. Setelah gagal menemui perwakilan anggota DPRD Sumut, masa akhirnya membubarkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi bergelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh oknum anggotanya di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka memeragakan adegan penembakan terhadap 3 korbannya dari jarak dekat. Rekonstruksi kasus penembakan siswa SMK digelar di 6 lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka Aibda Robik dihadirkan dalam rekonstruksi. Lebih dari 40 adegan diperagakan tersangka. Berdasarkan hasil rekonstruksi, peristiwa bermula dari kegiatan 2 kelompok anak muda yang berniat berkelahi. Namun perkelahian itu batal terjadi lantaran salah satu kelompok mengeluarkan senjata tajam. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran hingga tiba di lokasi penembakan. Ditampilkan pula 4 sepeda motor yang salah satunya ditumpangi korban tewas Gama dan temannya D yang membawa pedang panjang. Aibda Robik kemudian menghampiri korban dan teman-temannya, lalu menembak 3 orang dalam jarak dekat, termasuk mendiang Gama. Untuk mengejar
akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart itu melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu jalan. Dan kelompok yang mengejar balik kanan, melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bagaimana kronologis dari awal sampai akhir, sehingga tidak dipotong-potong. Bukan hanya melihat pada saat penembakan, namun harus dilihat rangkaian peristiwa dari awal, kejadian mulanya seperti apa sampai akhir. Kuasa hukum korban menyebut penembakan ini merupakan tindakan brutal karena dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. Posisi waktu itu yang tadi saya lihat itu tidak ada 2 meter. 1,4 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi nggak ada 2 meter. Artinya tembakan itu mematikan dan sangat brutal. Dari rekonstruksi itu sudah jelas faktanya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Aibda Robik melakukan penembakan secara brutal dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Itu hasil rekonstruksinya. Sebelumnya Aibda Robik ditetapkan sebagai tersangka karena menembak 3 pemuda. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang tewas. Buntut kasus ini, Aibda Robik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dimutasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lemdiklat Polri diduga buntut kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang dilakukan oleh anggotanya. Sementara itu, pemirsa, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membantah mutasi Kapolrestabes Semarang merupakan buntut dari kasus penembakan, melainkan merupakan bagian dari penyegaran organisasi Polri. Ada STR bahwa dia sudah tidak menjadi Kapolrestabes, artinya keinginan dari keluarga alhamdulillah terpenuhi. Sudah plong kalau Kapolrestabes itu dicopot dari Kapolrestabes, sekarang dipindah ke mana, ke Lemdik, itu ya itu jawaban yang kita inginkan. Itu imbas dari kasus ini atau gimana, Pak? Tidak, rotasi ini adalah penyegaran. Tour of duty, tour of area, itu dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. Karena untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kinerja daripada personil maupun organisasi. Dan hal itu termasuk juga pengembangan karier. Pemirsa, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena dengan pidana penjara selama 5 tahun. Helena juga dihukum dengan denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dia juga dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Hakim mengatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun kurungan penjara. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah
paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 8. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pemirsa, sebelumnya ibunda terdakwa dugaan korupsi tata niaga komunitas Timah Helen Halim yakni Hwalian menangis lalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Itulah teguran dari salah satu anggota Majelis Hakim kepada salah satu pengunjung sidang yang menangis untuk keluar dari ruangan. UPDB maupun saat menjabat kepala unit penambangan itu atau UPB atau berikut. Adapun pertemuan tersebut terkait permasalahan PT Timah Tbk yang memiliki nilai inti yang besar namun memiliki jumlah produksi timah lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di ruang sidang kemarin. Salah satu pengunjung sidang menangis histeris dan dilerai kerabatnya. Pengunjung yang menangis tersebut adalah Hwalian, ibunda dari terdakwa Helen Halim. Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, hakim kemudian meminta pihak keluarga dan petugas membantu untuk mengeluarkan Ibu Helen Halim dari ruang sidang. Hwalian akhirnya diantarkan keluar sidang menggunakan kursi roda dalam kondisi pingsan. Sidang pembacaan putusan kembali dilanjutkan. Itu ada yang nangis-nangis di situ, tolong dihilangkan itu yang mengganggu. Vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz jadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh suami Sandra Dewi itu hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap
Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis ringan Harvey Muiz saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sebelumnya, kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melawan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal elit politik Indonesia dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada dua surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari
2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan Aijus melaporkan. Pemirsa, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengamini pernyataan jubir PDIP Guntur Romli. Koni menyebut telah menyimpan sejumlah dokumen yang diduga berisi dugaan skandal sejumlah pejabat dalam negeri yang dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Pemirsa, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku tidak terpengaruh dengan ancaman Hasto terkait borok pejabat negara. Jokowi juga mengaku siap jika nantinya dirinya dimintai keterangan. Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana? Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun haji 2025 sebesar 93,38 juta rupiah. Jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 65.372.000 rupiah. Sisanya ditanggung pemerintah. Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk haji tahun 2025 sebesar 93,38 juta rupiah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut besaran usulan itu berdasarkan perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan rial Arab yang menguat terhadap rupiah. Dari total BPIH itu, jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp65.372.000 atau 70% dari keseluruhan BPIH senilai Rp93 juta. Sisanya ditanggung oleh pemerintah. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%. Menak juga melaporkan jumlah kuota haji Indonesia untuk tahun depan mencapai 221.000 orang. Jumlah ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Namun kuota petugas haji 2025 untuk Indonesia turun menjadi 2.210 orang atau setengahnya dibandingkan musim haji tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Alami kerusakan hidrolik sejumlah pesawat mendarat darurat di Norwegia dan Kanada, salah satunya bahkan terbakar. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda yang satu ini, tetaplah di iNews Pagi. Terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini dan kita akan ke informasi berikutnya. Pemirsa, di mana turnamen sepak bola Karang Taruna Cup Season 2 Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berakhir ricuh. Kericuhan dipicu akibat saling ejek antar supporter kedua tim. Kericuhan antar dua supporter tim kesebelasan dari dua desa ini terjadi di lapangan Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kericuhan pecah setelah selesai pertandingan dan ditentukan dengan adu penalti, di mana tim Bintang Muda unggul 4-3 atas lawannya PSPI Pasir Ibu. Kericuhan dipicu saling ejek antar kedua supporter sejak awal pertandingan. Panitia Karang Taruna Pasir Laja bersama TNI berhasil melerai kedua kubu supporter. Di bola kan biasa ya, gesekan ya biasa itu mah, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi di akhir tahun 2024 menjelang 2025, mudah-mudahan Desa Pasir Laja, Karang Taruna Desa Pasir Laja bisa lebih baik. Turnamen Karang Taruna Cup Season 2 ini sejatinya sebagai ajang silaturahmi antar warga sekaligus mencari potensi atlet sepak bola. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Bayu dan juga pemirsa, tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dengan prestasi gemilang bagi Indonesia di ajang olahraga terbesar dunia Olimpiade Paris 2024. Betul sekali. Ini kalau kita lihat nih ya, kalau kita ingat-ingat nih pemirsa, aksi atlet Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024 ini sangat membanggakan hingga membawa Indonesia ke peringkat 39 dengan raihan 2 medali emas dan 1 perunggu. Kita lihat kembali. Tahun 2024 menjadi tahun yang bersejarah bagi dunia olahraga Indonesia. Mengirimkan 29 atletnya dalam 12 cabang olahraga, Indonesia berhasil mengamankan 3 medali dari gelaran Olimpiade Paris 2024. Medali emas untuk tanah air kembali dipersembahkan pada Jumat tanggal 9 Agustus. Atlet Indonesia Rizky Juniansyah yang berlaga di cabang olahraga angkat besi kelas 73 putra berhasil mencatat total angkatan 354 kg dengan rincian snatch 160 kg dan clean and jerk 194 kg. Catatan prestasi Rizky ini juga sekaligus memecahkan rekor Olimpiade untuk angkatan clean and jerk. Terima kasih, saya sangat terharu tentunya dan bangga, senang bisa melihat Patrick dapat medali emas dan alhamdulillah saya juga bisa terinspirasi lebih semangat lagi untuk mendapatkan medali emas yang kedua karena memang di angkat besi belum ada sejarah mendapat medali emas dan saya terinspirasi ingin mendapatkan medali emas itu untuk angkat besi.
Kalau saya memang karena main pertama dan alhamdulillah dapat emas pertama buat Indonesia, dan kemudian saya berharap untuk atlet yang berikutnya bertanding karena nama bangsa Indonesia. Dan saya sangat bangga dan mengapresiasi juga buat teman kita Rizky yang sudah berhasil bawa medali emas kedua buat Indonesia. Kita mendorong supaya cabang-cabang olahraga yang lain juga proaktif. Di sini ada ketum panjat tebing yang tentunya bisa berkomunikasi, berdiplomasi dengan presiden IFF masing-masing supaya orang Indonesia bisa ditakuti, disegani. Kalau Anin bahasanya itu G20. Semua atlet baik yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia, kita hanya punya 2 tahun sampai ke proses kualifikasi Olimpiade berikutnya. Nah, proses kualifikasi ini 2 tahun itu waktu yang sangat pendek. Dan setelah itu masuk proses kualifikasi, karena tidak mungkin ada atlet Indonesia yang bisa dapat medali kalau dia nggak lolos kualifikasi. Medali emas Indonesia dilengkapi dengan perolehan medali perunggu yang dipersembahkan Gregoria Mariska Tunjung di cabang olahraga bulu tangkis tunggal putri pada tanggal 10 Agustus. Bertarung sengit dalam 3 set, Gregoria berhasil mengalahkan atlet Thailand Ratchanok Itanon. Raihan Indonesia pada Olimpiade Paris 2024 membuat Indonesia menduduki posisi ke-39. Prestasi gemilang ini juga menegaskan komitmen. Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Bayu Pradana. Kini kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Panggung hiburan di Bundaran HI sudah dipersiapkan untuk menyambut malam pergantian tahun baru 2025. Ya, dan berikut laporan reporter Jen Cahyani dan juru kamera Novandwi. Pemirsa, menuju malam pergantian tahun ke-2025, panggung hiburan didirikan di sejumlah titik di kota Jakarta. Salah satunya di sini, di kawasan Bundaran HI, sudah didirikan panggung hiburan untuk nantinya perayaan malam tahun baru yang juga akan ada Car Free Night atau malam bebas kendaraan pada tanggal 31 Desember 2024 menuju ke 2025. Dan selain itu pemirsa, selain adanya panggung hiburan, kemudian ada reklame dan billboard, nanti juga akan ada penampilan-penampilan hiburan ya tentu saja, selain penampilan musik, penampilan budaya, dan masih banyak lainnya. Selain itu di kawasan Bundaran HI ini juga didirikan fasilitas-fasilitas lain. Salah satunya ada posko kesehatan, selain itu juga di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik lokasi malam perayaan pergantian tahun, begitu nanti akan ada penutupan jalan di beberapa lokasi. Jadi diimbau untuk masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Bundaran HI harap untuk memperhatikan salah satunya jam keberangkatan Anda, kemudian memperhatikan apa saja yang harus Anda perlukan, kemudian yang harus Anda jaga seperti barang bawaan dan juga keluarga Anda yang akan diajak untuk bersama-sama menikmati malam pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Novandwi melaporkan. Pemirsa, 1 hari jelang malam pergantian tahun, warga memadati kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat untuk menghabiskan waktu di momen libur panjang. Warga juga datang untuk menyaksikan Jakarta Live Festival. Pemirsa, ribuan warga memadati kawasan Kota Tua untuk menghabiskan waktu di tengah libur panjang menjelang malam pergantian tahun. Warga juga datang untuk menyaksikan Jakarta Live Festival. Jakarta Live Festival hadir untuk menyambut tahun baru 2025. Festival ini menghadirkan berbagai hiburan seperti atraksi cahaya hingga video mapping dengan tema Kick Off 500 Tahun Jakarta. Kawasan Kota Tua masih menjadi primadona bagi warga Jakarta maupun luar kota karena banyaknya spot foto terutama di tengah bangunan-bangunan bersejarah zaman kolonial Belanda. Meski perayaan Natal telah usai, sejumlah penumpang yang hendak berlibur jelang tahun baru 2025 mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Lebih dari 553.000 tiket telah terjual pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru. Meski perayaan dan libur Natal
2024 telah usai, animo masyarakat untuk menggunakan kereta api jarak jauh masih terlihat tinggi. Sejak pagi terpantau calon penumpang memadati di stasiun Pasar Senen, baik yang akan menuju pulang kampung atau berlibur jelang pergantian tahun. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 1 Jakarta menyediakan sebanyak lebih dari 822.000 tiket. Dari tiket yang tersedia telah terjual sekitar lebih dari 553.000 tiket. Sementara itu untuk ketersediaan tiket pada momen libur tahun baru masih tersisa lebih dari 192.000 tiket. Keberangkatan per hari ini tercatat sebanyak 26.313 tiket dengan rincian keberangkatan dari stasiun Gambir sebanyak 7.820 tiket dan dari stasiun Pasar Senen sebanyak 493 tiket pemirsa. Pemirsa, sehari jelang malam pergantian tahun, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Pemirsa, Senin malam lalu lintas di kawasan Puncak Bogor ramai lancar di kedua arah. Setelah sebelumnya kemacetan sempat terjadi sejak siang hingga sore kemarin. Kemacetan diprediksi akan kembali terjadi pada hari ini. Khusus untuk hari ini akan ada Car Free Night, yakni mulai pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi. Selama periode ini, kendaraan yang hendak menuju kawasan Puncak dialihkan ke Ciawi dan juga Sukabumi. Jelang malam pergantian tahun, kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta ini terus dipadati oleh pengunjung pemirsa. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Objek wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kemacetan terjadi di sepanjang jalan Malioboro. Wisatawan yang berkunjung ke Malioboro menikmati suasana kota Yogyakarta dengan duduk santai di pedestrian Malioboro, bersuah foto, serta berbelanja oleh-oleh di teras Malioboro. Yuk, tujuan ke Malioboro cuma ya mau jalan-jalan, liburan, mumpung kerja libur, anak juga libur sekolah, ya kesannya Jogja ya istimewa lah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Car Free Night atau program bebas kendaraan mulai pukul 6 sore hingga 9 malam akan diterapkan pada malam pergantian tahun di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan juga rekan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita terlebih dahulu ke Wildan, berada di Gadok. Selamat pagi Wildan, bagaimana suasana lalu lintas di sana pagi hari ini? Apakah rekayasa lalu lintas akan diterapkan oleh petugas? Ya, baik, selamat pagi Yasmin, Bayu, dan juga pemirsa di rumah. Untuk diketahui bahwa pada pagi hari ini arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak seperti terlihat di layar kaca kita bahwa sudah mulai dipadati oleh kendaraan berplat nomor kendaraan Jakarta. Khususnya kendaraan yang melintas ke sini ialah kendaraan pribadi. Namun demikian untuk diketahui juga Yasmin, pada malam hari nanti di sekitar pukul 18 untuk jalur di sini akan ditutup khusus untuk kendaraan roda 4 atau Car Free Night. Dan untuk diketahui juga pemirsa bahwa di jalur ini nanti sekitar pukul 6 akan diberlakukan ke jalur ganjil genap, dan untuk diketahui juga nanti sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 9 di sini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju Puncak, Yasmin. Mana saja yang rawan mengalami kepadatan? Ketahui juga bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan di wilayah Puncak ini, seperti di sini di Simpang Gadok nanti yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan juga one way.
dan di titik-titik rawan kemacetan di Megamendung dan juga di wilayah Taman Safari dan juga di sekitar Taman Cisarua. Demikian Yasmin. Baik, terima kasih Wildan. Kini kita beralih ke Yogyakarta, Malioboro. Sudah ada rekan Galih Wisma di sana. Selamat pagi Galih. Bagaimana persiapan menjelang perayaan malam tahun baru di kawasan Malioboro saat ini? Ya, terima kasih Yasmin dan juga Profesor. Perayaan malam tahun baru di Yogyakarta di kawasan Malioboro selalu menjadi tempat favorit bagi para wisatawan dari berbagai daerah. Ya, untuk persiapan perayaan malam tahun baru nanti di Yogyakarta untuk pagi ini masih ramai ya, masih ada beberapa pengunjung yang sedang berolahraga maupun santai di kawasan pedestrian. Namun untuk khusus perayaan malam tahun baru nanti di Yogyakarta juga telah dipasang barikade di sepanjang Jalan Malioboro itu untuk pembatasan terkait khusus orang dan juga para pengunjung ataupun becak ya. Terkait pengalian jalur juga di Jalan Malioboro nanti akan dilakukan car free night sejak pukul 6 sore dan di kawasan dari Bogor Jakarta hingga 0 km nanti juga akan dilakukan car free night sejak pukul 9 malam. Jadi intinya untuk kawasan Malioboro akan tutup sejak pukul 6 sore, kemudian sini di Malioboro akan tutup mulai jam 9 malam dan di sekitar kawasan Tugupal Putih maupun di 0 km akan ditutup sejak pukul 9 malam seperti itu Yasmin. Baik, terima kasih rekan Galih Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro Yogyakarta, dan sebelumnya ada rekan Wildan melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, cuaca buruk terus melanda pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya proses bongkar muat kapal sempat tersendat akibat gelombang tinggi. Pemirsa, gelombang tinggi membuat sejumlah kapal sulit melakukan bongkar muat kapal. Rem door kapal sulit berada di posisi utuh hingga petugas menahan laju kendaraan yang akan masuk ke lambung kapal. Antrean kendaraan juga terjadi imbas aktivitas bongkar muat dihentikan. Pengemudi dan penumpang pun harus menunggu hingga berjam-jam. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Iskandar Sution di kawasan Ajer Serang, Banten. Ya, selamat pagi Iskandar. Bagaimana suasana di pelabuhan saat ini, Iskandar? Ya, selamat pagi. Ya, pemirsa, saya kabarkan bahwasannya pada pagi hari ini kondisi di perairan Selat Sunda memang masih terbilang normal, namun fluktuasi cuaca memang tidak bisa diprediksi karena memang terkadang cuaca bisa bagus dan juga kadang-kadang bisa gelombang tinggi. Nah, hal ini juga sudah diprediksi oleh pihak BMKG bahwasannya adanya fase bulan baru yang dapat meningkatkan intensitas curah hujan dan tingginya air permukaan air laut. Hal ini dapat menyebabkan banjirop di beberapa daerah. Seperti di daerah perairan utara Tangerang, perairan utara Serang, perairan Selat Sunda Barat, daerah Pandeglang Selatan, dan perairan selatan Lebak. Demikian. Baik, terima kasih banyak Iskandar melaporkan langsung dari tempat Anda. Selamat kembali bertugas Iskandar. Kita ke informasi lainnya, aktif dalam mendukung berbagai kegiatan dan program PMI Jakarta Pusat, MNC Peduli raih apresiasi penghargaan sebagai Volunteer of the Year 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kiprahnya di masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh relawan baik lembaga atau individu, Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menggelar Malam Penganugerahan Volunteer of the Year 2024. Volunteer of the Year 2024 menjadi acara yang kedua digelar PMI Jakarta Pusat dalam mengapresiasi para relawan atau volunteer PMI Jakarta Pusat yang telah berdedikasi dan berkontribusi penuh dalam sosial kemanusiaan. Pada malam penganugerahan ini, MNC Peduli turut mendapat penghargaan dari PMI Jakarta Pusat. MNC Peduli dinilai berkontribusi dalam mendukung dan mendorong berbagai kegiatan positif, salah satunya dalam pengentasan stunting.
Kota Jakarta Pusat memberikan penghargaan kepada saudara-saudara agar tetap mendedikasikan dirinya dalam kegiatan kemanusiaan, meningkatkan solidaritas bersama dan selalu bekerja sama untuk keselamatan umat. Saya sih tetap berharap bahwa kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan, minimal kita 2 tahun sekali lah ya, minimal 2 tahun sekali bisa kita lihat kiprah masyarakat di dalam membantu PMI, berkontribusi kepada PMI di dalam melaksanakan tugas Kepala Merahan di masyarakat. Dengan kehadiran para relawan itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan buat mereka yang menjadi korban bencana, karena mereka datang seringkali juga membawa bantuan-bantuan ya, bantuan sosial yang bisa diberikan kepada para korban bencana. Penghargaan yang diberikan PMI Jakarta Pusat yang salah satunya diterima MNC Peduli diharapkan menjadi motivasi bagi lembaga lainnya untuk bersama-sama membantu sesama yang sedang membutuhkan. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek memenuhi objek wisata di Pantai Carita Pandeglang, Banten. Ya, kondisi cuaca yang kurang begitu baik tidak menyurutkan minat wisatawan liburan ke Pantai Carita. Dan informasi ini sekaligus menutup Ajus pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita Ajus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialajus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Beginilah kondisi Pantai Carita Pandeglang, Banten. Di momen libur panjang akhir tahun ini, ribuan pengunjung asal Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi tampak memenuhi pantai yang memiliki keindahan alam dengan pasir putihnya. Beberapa hari sebelumnya, kondisi pantai memang tengah diterjang cuaca buruk. Namun saat ini, kondisi pantai sudah pulih kembali dan wisatawan tampak menikmati keindahan pantai. Pantai lebih damai. Kalau misalkan pada suasana alam terbuka. Bu, dari perjalanan menuju Pantai Carita, kira-kira gimana? Ada kendala nggak, Bu? Oh, nggak ada, alhamdulillah lancar. Hingga menjelang malam tahun baru, jumlah kunjungan di Pantai Carita ini semakin meningkat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.